Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami, Bangun Farm Lumajang. Jadi konten kali ini teman-teman, kami punya episode baru yaitu dolan kandang. Dan saat ini kami dolan kandang ke salah satu peternak domba. Nah, jadi langsung saja teman-teman, kita akan ke lokasi kandangnya. Halo Mas, selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Izin untuk izin untuk dolan ke kandang sampean Mas. Siap Mas. Monggo. Bentar. Oke Mas, perkenalan dulu Mas. Ini dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Mas Angga dari Reban Farm Jember. Oke. Alamat kandangnya ini ada di mana Mas ya? Alamat kandangnya ada di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Oke. Nah Mas, ini jadi saya kemari karena lihat konten yang di TikTok panjenengan, jadi kontennya lumayan menginspirasi, jadi saya ingin belajar juga. Barangkali teman-teman yang menonton ini juga terinspirasi dari Mas Angga juga. Nah, Mas, ini sejak kapan sih Mas Angga memulai usaha peternak domba ini Mas? Oke, kalau untuk usaha peternak ini saya mulai di bulan Mei, tepatnya tanggal 5 Mei 2023 kemarin Mas. Jadi masih berjalan hampir 1 tahunan sampai saat ini. Berarti belum genap 1 tahun Mas ya? Belum genap 1 tahun. Tapi kalau dilihat teman-teman, kandangnya ini bagus teman-teman. dan juga ternaknya ini bagus-bagus. Saya lihat tadi teman-teman, bisa dilihat itu. Nah, wah ini calon pejantan tangguh ini. Nah Mas, Mas Angga ini kesehariannya apa Mas, selain beternak ini Mas? Kalau saya full Mas di ternak untuk saat ini. Full di ternak Mas ya? Full di ternak. Jadi menggeluti bidang peternakan ini Mas ya? Menggeluti bidang peternakan. Oke, terus habis itu, nah ini Mas, bisa ceritakan nggak Mas, awal mulanya kenapa kok ternak domba Mas? Oke, jadi mungkin kita sebut angkatan COVID Mas ya. Sebelumnya saya dulu itu pernah berwirausaha di Cianjur, jual susu dari sapi Mas. Nah karena COVID akhirnya gulung tikar dan kembali ke kampung, memutuskan untuk ternak. Karena memang saat itu ternak sendiri lagi ini Mas ya, lagi kenceng lah. Saya lihat di YouTube. Nah akhirnya kok kepingin dan langsung belajar. Setelah beberapa kali main ke rumah senior, sowan-sowan, akhirnya memutuskan untuk beternak juga Mas, seperti itu. Oke Mas. Nah, ini Mas, saya Mas sebagai peternak pemula itu awalnya itu bingung, beternak kambing atau domba. Nah ini Mas Angga ini awalnya kenapa kok beternak domba Mas? Kira-kira motivasinya apa kok nggak beternak kambing juga gitu Mas? Kalau saya sih lihat dari pasarnya Mas ya, karena mungkin kalau dari pengetahuan saya setelah saya bermain ke rumah teman-teman, ngecek ke pasar juga, itu kebanyakan memang untuk saat ini di Jember pasarnya lebih besar di domba gitu. Jadi ya saya memutuskan untuk milih domba, kenapa nggak kambing, seperti itu Mas. Oke, jadi pasarnya Mas ya yang yang jadi patokan Mas ya? Pasar yang jadi patokan. Terus untuk berarti di Jember ini memang kebanyakan peternak domba Mas ya, daripada kambing Mas ya? Iya, yang saya tahu saat ini lebih banyak domba Mas daripada kambingnya. Oke Mas, nah ini dombanya ini kan banyak Mas. Ini bisa disebutkan ini jenis apa saja nih Mas?
Kalau jenisnya sih Mas, ini lebih ke crossingan Mas ya. Kalau saya sebut sih ini crossingan mainnya Mas. Jenis-jenis crossing, terus ada yang cross texelan juga. Campur lah Mas, ini Mas crossingan Mas. Oke Mas. Ini dombanya terlihat bersih semua nih Mas. Jadi ini tiap hari dimandikan nggak ini Mas? Kalau tiap hari dimandikan enggak Mas. Palingan saya cuman waktu awal masuk itu tak cukur, karena kan domba itu setelah saya cukur tuh banyak kutunya Mas. Nah takutnya itu untuk menghambat pertumbuhan juga kan, domba banyak kutunya. Akhirnya saya cukur. Terus untuk kebersihan kandang paling bagian dalam aja Mas, saya semprot. Bagian dalam setiap sore saya semprot, saya bersihkan. Jadi biar kotoran itu tidak nempel di alasnya, ketika domba tidur itu nggak kena badannya. Jadi biar kelihatan agak bersih, itu aja Mas. Oke. Ya ini jadi terlihat dari kandangnya juga, ini teman-teman bisa dilihat ini dari selat plastik juga. Terus habis itu kalau dilihat bagian bawah itu terlihat jauh Mas ya antara lantai kandang dan juga kotorannya. Jadi ini bisa terlihat kalau Mas Angga ini juga mengutamakan kebersihan kandang teman-teman. Ini Mas dalam memulai usaha beternak ini Mas Angga ini fokusnya di apa Mas? Breeding, fattening atau trading Mas? Ya kalau awalnya dulu saya itu pinginnya ke fattening, karena kan ada pikiran kalau fattening itu 3 bulan bisa panen. Ternyata setelah saya coba tidak semudah itu Mas. Nah, karena satu saya minim pengalaman, dan yang kedua untuk fattening itu kan terutama di pakan. Nah, sedangkan untuk pakan juga saya belum ada pengalaman. Jadi kemarin itu saya stok domba ini rencana untuk fattening, karena memang susah untuk keluarnya. Saya kemungkinan habis mengeluarkan ini nanti akan pindah ke breeding seperti itu. Jadi memang betul ya Mas ya, kalau memang apa namanya beternak itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kan teman-teman banyak konten-konten lain yang misalnya beternak itu menghasilkan untung banyak gitu ya, tetapi memang pada prakteknya tidak semudah yang dibayangkan. Benar, tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi peternak-peternak baru ya. Secara link untuk pemasarannya kan juga mungkin masih sedikit dan tidak sebanyak peternak-peternak yang udah lama. Jadi memang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita punya domba 3 bulan keluar bisa panen, dapat untung, tidak semudah itu Mas. Jadi kalau fattening itu kendalanya selain pemasaran juga pakannya Mas ya, untuk biaya pakannya juga Mas ya. Ya, kalau untuk peternak baru, terutama saya pribadi itu yang pertama kendala link pemasaran untuk penggemukan. Dan yang kedua itu yang paling besar kan kalau untuk ternak kurang lebih biaya paling besar itu 70% hampir di pakan. Nah, sedangkan kalau untuk pakan penggemukan itu kan tidak sama, dalam tanda kutip. Kalau kita breeding kan bisa kita kasih rumput, karena kita tidak mengejar bobot untuk panen. Nah, sedangkan penggemukan kan tidak bisa. Jadi untuk pemula seperti saya memang lebih susah di fattening untuk saat ini. Oke Mas. Nah Mas, Mas Angga ini kan rumahnya ada di tidak di sini ya, tidak ada di kandang sini, ada di mana Mas tadi Mas? Di Puger Grenden. Di Puger. Nah sedangkan ini lokasinya kurang lebih perjalanan tadi saya lihat di Google Map itu 30 menitan Mas ya, kira-kira Mas ya. Benar. Nah terus untuk kesehariannya ini bagaimana Mas? Jadi untuk kesehariannya yang pertama saya di sini ada tim atau ABK yang menunggu dan merawat domba di sini, dan juga saya sendiri setiap pagi sih mungkin jam 8 jam 9 saya berangkat ke kandang untuk ya ngecek juga, bantu-bantu merawat juga, nanti sore kembali lagi seperti itu, karena memang tempat kerjanya di sini Mas. Jadi tetap dipantau Mas ya setiap hari Mas ya? Tetap dipantau. Terus ini Mas, untuk saat ini Mas, untuk
pakannya bagaimana ini Mas? Kira-kira apa namanya, manajemen pakannya bagaimana? Ini dombanya diberi makan apa seharian Mas? Kalau untuk saat ini hampir besar presentasinya ke pakan hijauan. Untuk pemberian pakannya saya itu sehari 3 kali Mas. Pagi saya kasih rumput itu sekitar jam 8. Nanti sore jam 3 jam 4 juga saya kasih rumput. Biasanya malam itu saya kalau nggak rumput saya pakai pakan kering. Itu campuran sendiri sih Mas, biasanya pakai konsentrat, saya tambah pakai jagung gondong yang saya chopper sendiri. Hanya itu aja Mas pakannya. Kalau boleh tahu hijauannya apa Mas? Menyediakan rumput sendiri atau beli atau gimana Mas? Kalau untuk hijauannya kebetulan kandang saya kan dekat sawah juga Mas, dan juga di sebelah kandang ada lahan yang alhamdulillah pertumbuhan rumputnya lumayan, jadi pakai rumput-rumput pula Mas. Oh ini Mas ya? Iya. Ya teman-teman bisa dilihat di belakang kandang dan juga di bagian depan kandang ini juga lahannya lumayan luas teman-teman. Jadi ini sama Mas Angga ditanami rumput Mas ya? Saya tanami rumput pakcom, odot, sama indigo vera Mas. Wah ini sangat bagus sekali manajemennya teman-teman. Jadi hijauan ditanam di dekat kandang dan juga ini lumayan luas ini teman-teman. Nanti jadi sebagai peternak tidak susah untuk mencari pakan, kira-kira begitu Mas ya? Iya benar. Nah Mas, untuk perawatan kesehatannya ini Mas, apa namanya, dombanya ini Mas, ada perawatan khusus nggak Mas? Kalau perawatan khusus mungkin ini Mas ya, dari awal masuk itu mungkin saya kasih waktu 1 minggu lah. Jadi dia itu biar merasakan udara di kandang dulu lah, biar adaptasi dulu. Habis itu nanti saya potong full bulunya. Setelah saya potong, saya kasih obat cacing sama kasih vitamin. Itu aja Mas. Kalau obat cacing itu kalau di tempat Mas Angga ini berapa kali Mas? Apa namanya pemberiannya Mas? Saya biasanya itu per 3 bulan sekali Mas. Per 3 bulan sekali Mas ya? Sekali maksudnya. Tergantung lihat kondisi domba juga Mas. Kalau kondisinya sudah sehat, itu kadang ya cuma sekali saya kasih. Cuman kalau ada kan domba yang dari nafsu makannya kurang, terus dari bulunya ada agak rontok biasanya, terus ada beberapa yang terindikasi kena cacing, misal kayak di bagian kemarin sempat ada di bagian leher itu dia agak gelembung gitu Mas. Setelah saya diskusi dengan senior kemungkinan besar terkena cacing. Makanya saya kasih tambahan untuk obat cacingnya seperti itu Mas. Jadi untuk pemberian obat cacing rutin Mas ya? Rutin obat cacingnya. Oh iya Mas, tadi masalah pakan saya sampai lupa menanyakan. Nah ini tadi pakan hijauannya itu langsung diberikan atau dicacah dulu nih Mas? Kalau untuk odot atau pakcom biasanya saya chopper dulu Mas, karena kalau nggak dicoper itu kan domba susah makanya panjang-panjang Mas, malah banyak yang kebuang nanti ke tarik-tarik. Cuma kalau untuk rumput liaran gitu saya langsung kasihkan pakan, tidak perlu dicacah. Teman-teman, itu adalah apa namanya manajemen pakannya. Nah teman-teman, kalau dilihat ini bagian bawah kandang itu diplester teman-teman lah. Ini tujuannya apa ini Mas? Kok diplester ini Mas? Jadi kalau di sini bilangnya di keramik Mas ya? Iya, di keramik. Itu kemarin tujuannya biar enak Mas kalau nyemprot. Jadi kan kalau keramik kena air itu agak licin. Jadi cara membersihkannya lebih gampang seperti itu daripada kita yang pakai semen itu. Pak menurut saya sih lebih mudah pakai keramik Mas, lebih licin dia. Seperti itu. Tapi ini kotorannya dimanfaatkan nggak Mas ini Mas? Untuk sementara ini mungkin dimanfaatkan ke ini Mas ya. Saya tumpuk terus saya kasihkan ke tanaman rumputnya. Saya tebar di situ. Berarti untuk kebutuhan sendiri Mas ya? Iya saat ini. Jadi diolah hanya untuk pupuk rumputnya sendiri Mas. Oke Mas. Nah Mas, ini Mas Angga ini selain menjual domba Mas, kira-kira ada produk lain nggak? Semisal menjual pakan atau menjual apa selat plastik kandang atau apa Mas?
Untuk saat ini saya fokusnya di dombanya aja, Mas. Dombanya saja, Mas? Iya. Masih belum ke hal mungkin pakan dan lain sebagainya, masih belum, Mas. Karena juga masih pemula, juga masih belum ada ilmunya saat ini untuk pakan. Jadi pakan untuk konsumsi sendiri dan fokusnya ya produknya ke jual beli domba aja kan ini, Mas. Nah, ini kan Mas Angga kan jual beli domba. Mas, kira-kira ini pembelinya itu banyak dari mana, Mas, yang membeli di kandangnya Mas Angga ini? Kalau untuk saat ini sih kebanyakan itu hampir untuk wilayah Jember sendiri, Mas ya. Kalau untuk luar kota ini masih belum, karena ya masih baru, dan kedua untuk link ke luar kotanya masih belum dapat, Mas. Jadi kebanyakan itu tangga-tangga sekitar, petani-petani yang ingin pelihara bisa ke sini. Mungkin yang cari buat akikah juga kadang ke sini, Mas. Kalau keluar kotanya masih belum. Insya Allah secepatnya. Amin. Nah, Mas, kalau di rata-rata ini, Mas ya, Mas Angga ini per bulan tuh bisa jual berapa sih untuk dombanya ini, Mas? Kalau untuk saat ini, nanti Mas ya, per bulan bisa berapa ya? Paling enggak bulan ini saya hitung ada sekitar 7 ekor, Mas. Per bulan, Mas ya? Ya kita anggap aja per bulan. Untuk bulan ini 7 ekor yang bisa kami jual. Nah, 7 ekor itu sangat apa ya, menginspirasi teman-teman, karena kalau dilihat dari apa namanya, dari usia peternakannya ini belum genap 1 tahun, tapi Mas Angga ini sudah mampu menjual kira-kira perkiraan itu 7 ekor per bulan, Mas ya? Iya, kurang lebih. Nah, Mas, mungkin ada apa namanya, saran apa nih, Mas, apa untuk jual beli domba ini, Mas, kalau menurut Mas Angga? Ya kalau saran mungkin sharing aja, Mas ya. Iya, Mas. Terutama untuk pemula seperti saya, sedangkan untuk jual belinya itu kan di online, jadi lebih berhati-hati untuk transaksi jual beli, karena kita tahu sendiri banyak banget, Mas, penipuan, Mas, di online itu, Mas. Kadang domba dikirim uangnya nggak sampai, seperti itu. Jadi buat teman-teman apalagi peternak baru, ya hati-hati aja lah kalau untuk jual beli online. Dipastikan lagi untuk pembelinya itu benar-benar dia pembeli yang asli, bukan pembeli yang cuma pesan barang sampai tidak dibayar, seperti itu. Kita harus pintar milih-milih lah. Berarti ini full dari online, Mas ya? Iya, untuk saat ini saya jual belinya di online, Mas, di Facebook. Kalau terjun ke pasar, pernah nggak Mas Angga untuk jual beli domba ini, Mas? Kalau untuk jual beli domba ke pasar belum, Mas. Mungkin kalau ke pasar biasanya saya cuma cek harga, cek ombak, seperti itu. Oh, yes. Nah, Mas, kalau misalnya nih, Mas, ada yang mau beli atau berminat ke kandangnya Mas Angga, atau ya tertariklah dengan hewan ternaknya Mas Angga, bagaimana, Mas? Iya, kalau mungkin dari teman-teman yang lihat YouTube ini ya dari luar kota, ada yang minat, ingin beli, bisa langsung nanti hubungin di kontak WA-nya, Mas ya. Iya, boleh disebutin, Mas, untuk Boleh. nomor HP-nya, Mas? Untuk nomor HP-nya 0859 5997 8494. Kontaknya hanya itu saja, selain itu bukan saya. Oke, teman-teman, jadi nanti saya akan cantumkan untuk kontaknya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli domba dari Mas Angga, tadi alamatnya di mana, Mas? Di Desa Wonojati, Mas. Wonojati, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Wonojati, Jenggawa, Jember, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin wilayahnya berada di dekat peternakannya Mas Angga, bisa langsung kontak ke nomor yang sudah disebutkan Mas Angga tadi. Oke, Mas Angga, ini sekian konten dari Bangun Farm Lumajang, dan terima kasih Mas Angga sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalamannya, sharing tentang peternakan domba, Mas. Sama-sama, semoga Ya, Mas. kita bisa sukses bersama untuk peternak-peternak. Amin. Nah, Mas, untuk lain kali datang lagi ke sini diperbolehkan, Mas ya? Sangat terbuka, Mas. Silakan, monggo, tinggal chat saja ke WhatsApp saya, janjian kapan. Takutnya kan saya pas nggak di kandang.
mau beli atau nggak beli, sekedar mau ngopi, sharing-sharing, monggo, sangat terbuka. Nah itu teman-teman, bagi wilayah wilayah Jember dan sekitarnya, kalau ingin berkunjung ke peternakannya Mas Angga, silahkan. Mas Angga sangat terbuka teman-teman. Oke, Mas Angga, nanti kira-kira mungkin bakal ada konten selanjutnya. Jadi teman-teman kalau ingin request misalnya untuk membahas kandang, perawatan hewan, atau yang lainnya, teman-teman bisa komen di channel YouTube kami supaya nanti kami tahu apa yang menjadi keinginan teman-teman untuk diulas. Oke, terima kasih Mas Angga. Sama-sama, terima kasih Mas. Oke teman-teman, sampai jumpa di video kami selanjutnya.